video dengan tema yaitu masa depan pertanian di tangan generasi milenial. Yakni adapun kaitannya berdasarkan judul yaitu pertanian pada penerapan urban farming, yang dimana penugasan ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah ICT. Adapun kehadiran saya pada kali ini tidak sendiri, yakni ditemani anggota dari kelompok yaitu yang berada di sebelah kiri saya. Saya Aulia Daniel Abdallah dengan NIM 44422200152. Saya Elza Yudasari dengan NIM 44422200139. Dan saya pribadi yaitu Gandhi Yuda Pratama dengan nomor NIM yaitu 444222108. Pertanian telah menjadi tulang punggung peradaban manusia sejak zaman dahulu. Tetapi di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan penurunan minat generasi muda, masa depan sektor pertanian ini mulai dipertanyakan. Namun, telah munculnya generasi milenial dengan kreativitas dan inovasi mereka membawa harapan baru bagi pertanian di era modern ini, yang dimana mereka menjadi salah satu agen perubahan yang dapat merubah atau mentransformasi pertanian tradisional menjadi sektor yang lebih maju dan juga berkelanjutan. Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang adaptif terhadap penggunaan teknologi. Dengan pemahaman mereka yang mendalam tentang teknologi dari digital, milenial memiliki potensi besar dalam membawa revolusi di dunia pertanian. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, drone, dan kecerdasan buatan atau AI dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan berkelanjutan sistem pertanian. Dan mereka juga dapat menggunakan teknologi tersebut dalam memonitor kondisi tanah, cuaca, serta mengelola hasil pertanian atau panen secara real time. Selain itu, milenial juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Kesadaran ini membuat mereka lebih cenderung mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan sistem agroforestry, dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap proses produksi. Generasi ini mampu menciptakan masa depan pertanian yang tidak hanya menghasilkan pangan berkualitas, tetapi juga menjaga ekosistem bumi. Masyarakat negara Indonesia pada wilayah perkotaan memiliki lahan yang sempit. Sangat sulit untuk menemukan area tanah yang baik untuk dipergunakan sebagai media tanaman bagi suatu komoditi tanaman dikarenakan oleh luas pekarangan rumah yang sempit. Meskipun demikian, penduduk perkotaan atau wilayah padat penduduk yang umumnya memiliki lahan dengan luas yang terbatas tetap bisa melakukan bercocok tanam dengan mempergunakan berbagai metode lain seperti vertikultur, hidroponik, aquaponik, aeroponik, serta budidaya tabulam pot atau tanaman buah dalam pot, dan sebagainya. Metode-metode ini memungkinkan seluruh proses budidaya tanaman dari pembenihan hingga panen dan distribusi hasil dapat dilakukan di area perkotaan atau daerah padat penduduk dengan lahan yang terbatas. Memiliki sebidang ruang terbuka di hunian kota besar adalah suatu kemewahan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya hijauan untuk menurunkan suhu lingkungan. Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan saja, tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah adalah jenis aneka sayuran, aneka buah, herbal, dan tanaman hias. Tak memiliki pekarangan rumah juga bukan halangan untuk tetap berkebun. Masyarakat kota sudah jamak berkebun di atap dan balkon bangunan. Namun, mengingat warga kota umumnya tidak berlatar belakang petani, maka kegiatan urban farming perlu digerakkan melalui kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan berupa pelatihan, praktik langsung, dan pembuatan demplot di lokasi yang telah ditentukan. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan di urban farming diantaranya adalah sayuran daun seperti caisim, kangkung, pakcoy, sawi, daun bawang, dan seledri.
Vertikultur adalah salah satu metode pertanian modern yang dilakukan secara vertikal dengan memanfaatkan ruang yang terbatas untuk bercocok tanam. Teknik ini sering digunakan dalam lingkungan perkotaan atau area dengan lahan sempit. Dalam vertikultur, tanaman ditanam dalam wadah-wadah atau media tanam yang disusun bertingkat secara vertikal, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Vertikultur memiliki kelebihan sebagai solusi efektif untuk lahan terbatas. Selain itu, vertikultur ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan serta dapat mengurangi urban heat island effect di perkotaan. Di sisi lain, vertikultur memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan investasi awal seperti bahan dan peralatan. Perlu perawatan yang cermat, terutama untuk sistem irigasi dan pencahayaan, serta tidak semua tanaman cocok untuk ditanam secara vertikal. Dapat disimpulkan bahwa generasi milenial memainkan peran penting dalam mentransformasikan sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim, urbanisasi, dan keterbatasan lahan. Dengan adaptasi teknologi modern seperti Internet of Things, drone, dan kecerdasan buatan, mereka mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Kepedulian mereka terhadap isu lingkungan juga mendorong penerapan metode ramah lingkungan seperti pertanian organik, agroforestry, dan teknik urban farming. Inovasi ini membuka jalan bagi sistem pertanian yang berkelanjutan dan relevan di era modern. Urban farming menjadi solusi efektif bagi masyarakat perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan. Metode seperti vertikultur, hidroponik, dan aquaponik memungkinkan bercocok tanam di ruang sempit seperti balkon atau atap, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan estetika. Meskipun membutuhkan investasi awal dan perawatan khusus, urban farming menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjaga ekosistem kota. Dengan kombinasi teknologi, kreativitas, dan kesadaran lingkungan, generasi milenial menjadi motor penggerak pertanian masa depan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.